Mari kita berdoa. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sesungguhnya bukan hanya menjadi bukti kebesaran Tuhan, tapi ya Tuhan, betapa kami merasa itu adalah bukti kemurahan Tuhan. Karena siapakah kami ya Tuhan sehingga kami boleh ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Betapa kami penuh cacat celah, betapa kami penuh dosa, betapa kami kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami adalah kami sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, hari ini ketika kami boleh berada di tempat ini, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati bukti penyertaan Tuhan, menikmati anugerah keselamatan yang Kau berikan. Biarlah kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Dan biarlah ibadah ini dengan segala rangkaiannya sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di pelataran Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu menyelami isi hati-Mu. Dengan segala keterbatasan kami, mampukanlah kami dan layakkanlah kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk mengerti, kami siap untuk berjuang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Teman-teman ya, biar saya berasa muda gitu ya. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan di tempat ini. Saya beberapa kali melayani di Greenfield, tapi kayaknya baru kali ini di Korem ya, seingat saya ya. Walaupun di tempat yang lama kayaknya belum pernah Korem. Saya bersyukur hari ini kita boleh bertemu bersama, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah What did Jesus say about happiness? What did Jesus say about happiness? Apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan mengenai kebahagiaan. Maka kita akan membahas dalam ucapan bahagia. Matius pasalnya yang ke-5, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maaf, ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita lanjutkan sedikit pembacaan kita hingga ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke. Boleh dibantu slide dari awal? Oke. Ya. Saudaraku, saya punya anak satu, usianya 10 tahun. Satu kali dia mengajak kami nonton gitu ya, Puss in Boots. Ini tokoh yang walaupun saya itu suka kartun, tapi seumur-umur saya belum pernah nonton hingga yang terakhir ini. Tiap kali ke theme park gitu ya, Puss in Boots saya cuma lewatin, saya merasa ini kucing nggak lucu gitu. Saya kurang paham di mana lucunya dan nggak pernah nonton memang kan. Tapi satu kali anak saya itu ajak kita nonton dan akhirnya kita nonton dan di luar perkiraan saya ternyata film ini bagus sekali maknanya. Gitu ya, jadi ceritanya udah ada yang nonton? Udah ada yang nonton? Mau nonton tapi abis, aduh. Yang lain ada nggak yang mau nonton tapi belum abis? Masih kebagian tiketnya? Nggak ada yang nonton? Oh ada yang nonton ya. Waktu itu saya nonton seru banget karena barengan sama anak-anak, mungkin anak-anak SMP atau anak-anak SMA dan mereka itu sangat ekspresif. Jadi tiap kali ada adegan, mereka heboh gitu ya, komentarnya udah heboh banget. Mengingatkan saya waktu saya jadi guru di sekolah gitu. Heboh sekali dan menyenangkan sekali ya. Nah, teman-teman diceritakan di film ini, mereka itu punya sama-sama satu tujuan. Mereka mengejar dengan sebuah peta, mengejar ke sebuah tempat yang mereka ketahui bisa mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Ya, ada sebuah peta yang kalau nanti ke sana bisa mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Maka ada beberapa pihak yang berebut supaya mendapatkan kesempatan untuk meminta apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan bermacam-macam. Ada yang ingin nyawa tambahan, nyawa ekstra gitu ya. Ada yang pengennya orang yang bisa dia percaya gitu kan. Ada yang pengen keluarga karena dia dari kecil tidak berkumpul dengan keluarga yang sebenarnya, seperti itu. Intinya ada berbagai macam hal yang diinginkan, yang dipercaya bisa membawa kebahagiaan. Saudaraku, tema kebahagiaan itu bukanlah tema yang eksklusif, hanya ada di dalam Alkitab, hanya ada dalam firman Tuhan. Tema kebahagiaan itu adalah tema yang sangat umum. Banyak film tentang kebahagiaan, Pursuit of Happiness ya kan, banyak sekali tentang happiness. Jadi pada waktu kita pagi hari ini disodorkan sebuah tema. Apa yang Yesus katakan tentang kebahagiaan? Saudara, kita mau melihat apa makna kebahagiaan yang sejati. Makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang tidak seperti yang dikatakan oleh dunia untuk kita. Tapi apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus untuk kita. Dan itulah makna kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, awal ketika kita diciptakan, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Tuhan melihat kita dan mengatakan amat sangat baik. Pada saat itu kondisi sangat damai, sangat penuh sukacita. Tapi satu kali Hawa memilih untuk melanggar perintah Allah. Hawa ingin sama seperti Allah. Ingin ada kepuasan hati, kebanggaan yang selama ini dia merasa tidak dapatkan. Sejak itu maka dikatakan kita ini sudah jatuh total, kejatuhan total, rusak. Maka dikatakan waktu kita lahir pun kita sudah berdosa. Hati kita menginginkan sesuatu yang jahat, cenderung menginginkan sesuatu yang jahat. Kita terus-menerus merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Desain awal yang Tuhan tetapkan untuk kita rusak. Saudaraku, tadi di bagian firman Tuhan yang kita baca, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kalimat-kalimat ini terasa janggal tidak di telinga kita? Terasa janggal tidak waktu kita baca? Tiap hari dari pagi sampai malam mungkin kita dibombardir dengan konsep kebahagiaan yang tidak seperti ini. Bahagia itu hari ini yang seperti apa? Bahagia yang seperti apa? Yang bagaimana? Bahagia yang kita dengar, gitu ya. Bahagia yang kita dengar mesti yang bagaimana? Wah, banyak sekali. Dan itulah yang kemudian kita mungkin coba untuk kejar.
bersama-sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan, kita mengejar kebahagiaan seperti yang dikonsepkan oleh dunia ini. Maka ketika kita membaca Matius 5, ucapan bahagia ini terlihat janggal, terlihat asing, terlihat tidak realistis, terlihat tidak efektif. Mungkin. Saudaraku, ucapan bahagia ini diucapkan oleh Yesus di perbukitan. Di perbukitan. Kalau kita lihat gambarnya begitu ya, ada bukit-bukit, lalu Yesus ada di sana, dan dikatakan Yesus itu di sana duduk saat mengajar. Seperti posisi rabi pada umumnya pada waktu itu. Sedangkan pendengarnya berdiri. Kebalik ya sama kita ya. Saudara yang duduk, saya yang berdiri gitu kan ya. Pada waktu itu Yesus duduk, pendengarnya yang berdiri. Lalu dikatakan lagi, ini adalah perkataan Yesus yang tercatat paling panjang. Kalau kita misalnya baca Alkitab yang perkataan Yesus itu diberi tanda warna merah, ini panjang sekali merah semua. Sedangkan di bagian-bagian lain mungkin tidak sepanjang itu. Dan menarik, hanya Matius yang menuliskan dengan lengkap mengenai bagian ini. Lalu dikatakan pengajaran ini ditujukan oleh pengikut Kristus. Saudaraku, jadi ajaran ini bukan hanya sekedar ajaran moral yang kemudian diperuntukkan oleh semua orang, bukan, tapi untuk pengikut Kristus. Saudara, apa yang membedakan kalau untuk pengikut Kristus? Maka semua ajaran ini diajarkan di dalam kasih. Kita melakukannya di dalam kasih kepada Allah. Didasarkan kepada kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita terlebih dahulu. Dan diawali dengan 8 ucapan bahagia yang tadi sudah kita dengar bersama. Saudara, tujuannya apa? Dikatakan untuk menjelaskan kepada kita dan untuk men-challenge kita bagaimana kita itu harus hidup sebagai pengikut Kristus dengan dasar kasih, bukan hanya semata-mata karena hukum. Pada waktu itu kita mengenal orang Farisi, ahli Taurat, hidup berdasar hukum, menyembah, beribadah kepada Allah berdasarkan hukum. Tapi di sini Kristus mengatakan dasarnya adalah kasih. Saudara, beda nggak kita melakukan sesuatu karena dasar hukum dengan karena dasarnya kasih? Beda nggak? Beda ya. Waktu misalnya orang tua kita tahu mereka sangat sayang sama kita, lalu mama bilang sama kita, kamu nanti pulang nggak boleh lebih dari jam 8 ya. Mama khawatir kalau kamu pulang terlalu malam. Lalu kita mentaat itu karena kita tahu mama kita sayang sama kita dan kita juga sayang sama mama. Jadi kita tidak mau membuat dia khawatir, tidak mau mengecewakan mama kita. Beda dengan urusannya dengan kamu mesti pulang jam 8. Kamu tahu kan aturan di rumah ini? Pulang jam 8. Beda nggak? Beda. Dan itu yang Tuhan Yesus ingin tekankan kepada kita, bukan hanya sebenarnya untuk bagian ini saja, tapi untuk semua bagian dalam firman Tuhan. Kita mentaati hukum Tuhan di dalam kasih. Karena kita sadar kita sudah dikasihi dengan begitu besar, dan kita ingin mengasihi Tuhan juga dengan kasih yang besar. Saudaraku, tadi dikatakan ada 8. Ya, kelewat 1. Ada 8 ucapan bahagia. Enggak jalan, sorry. Boleh dibantu? Ya, ada 8 ucapan bahagia yang tadi saya tuliskan ada 3 poin. Yang pertama adalah, sebelumnya, 1 slide sebelumnya. Dikatakan ini bukan multiple choice. Jadi kalau di sekolah kita ada tes, ada multiple choice, ada esai gitu ya. Ini bukan multiple choice yang kita pilih mana yang benar, bukan. Dikatakan juga bukan buy one get 7 gitu. Kadang ada ya kalau kita beli di very huge supermarket gitu, ada paket kalau udah beli 1 dapat 8 gitu kan ya, jadi buy one get 7.
Terus bukan juga favorite checklist. Bukan yang saya suka saya pilih, yang saya nggak mau saya nggak ambil. Saudara, kalau tadi saya bilang khotbah ini disampaikan di daerah perbukitan. Sekarang di tempat itu, di tempat yang dipercaya dulu, disitulah Yesus menyampaikan khotbah ini, dibangun sebuah chapel, sebuah tempat ibadah. Bentuknya itu segi 8. Mengingatkan bahwa inilah yang dimaksud oleh Yesus. Sebuah kesatuan. 8 ucapan bahagia itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dicomot-comot, dipisah-pisahkan. Tapi 8-8-nya kita mesti benar-benar perhatikan dan kita lakukan dalam keseharian kita. Berjuang untuk melakukan walaupun pasti ada jatuh bangunnya. Ya, jadi tadi dikatakan heart obedience rather than legalistic obedience. Ketaatan yang dari hati, bukan semata-mata berdasarkan hukum. Saudara, dikatakan 8 kunci itu adalah kunci untuk membuka pintu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Open the door to inner happiness. Dalam bahasa aslinya itu, berbahagialah itu diterjemahkan sebagai oh how happy. Oh how happy mereka yang miskin di hadapan Allah. Oh how happy mereka yang berduka cita. Oh how happy mereka yang suci hatinya, begitu. Jadi semua diawali dengan oh how happy. Betapa bahagianya. Dan kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang sifatnya temporer. Seperti yang kita kenal di dunia ini. Kita kalau mungkin habis melakukan sesuatu yang kita senang, kita happy. Kita misalnya suka makan, kita habis makan apa yang kita senang, wah kita berasa happy. Tapi temporer, bukan inner happiness. Kita misalnya suka apa? Suka barang gitu ya, suka gadget. Kita dapat gadget yang baru yang kita pengen banget, kita happy. Tapi bukan itu inner happiness. Lewat berapa lama happy-nya juga hilang, betul nggak? Pacar misalnya, kita pengen banget punya pacar. Kita pikir itu bikin kita happy gitu ya. Tapi begitu kita dapat, lalu kita menghadapi banyak masalah setelah sekian tahun, bukan inner happiness juga. Intinya di luar semuanya ini tidak ada yang inner happiness. Yesus mengatakan 8 hal ini bisa membawa kita kepada inner happiness. Oh how happy. Saudaraku, apa yang dikatakan dalam 8 poin ini? Yang pertama adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin ini bukan artinya secara material, tapi secara spiritual. Ketika kita menyadari betapa kosongnya kita, betapa tidak ada apa-apanya kita, dan kita bisa menerima kepenuhan Allah. Kita sering mendengar konsep ini bukan ya? Kita ini empty. Maka di dalam diri kita itu seperti selalu ada yang kosong. Nah lalu kita dengan berbagai cara, seperti mungkin juga itulah yang menyebabkan Hawa jatuh begitu ya. Kita berusaha mengisi kekosongan itu. Ketika kita berusaha mengisi kekosongan itu bukan dengan hal-hal yang dari Tuhan, disitulah kita jatuh dalam dosa. Disitulah kita menjadi bodoh. Tapi dikatakan ketika kita melihat our emptiness and receive His fullness, disitulah kita akan merasakan joy, merasakan inner happiness yang tidak bisa diberikan oleh apapun juga di dunia ini. Saudara, apakah sikap hati saudara dan saya hari ini adalah sikap hati yang demikian? Kita menyadari betapa kosongnya kita menyadari betapa bobroknya kita menyadari betapa kita membutuhkan Allah, dan kita dengan tangan terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, itu menerima fullness dari Allah. Yang kedua adalah those who mourn, dying to self. Ini maksudnya bagaimana? Mereka yang berduka cita. Saudara, kita biasa mengatakan duka cita kalau ada apa? Kalau ada yang meninggal. Tapi di sini saya setuju dengan penafsir yang mengatakan bahwa yang meninggal itu siapa? Yang meninggal adalah diri kita. Yang meninggal adalah diri kita yang lama. Ketika kita mengikut Kristus, dikatakan manusia lamamu itu mati. Kita yang kemudian berjalan dalam proses matinya manusia lama kita meninggalkan apa yang dulu kita suka, kita meninggalkan diri kita yang dulu, yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ngelawan, sedikit-sedikit memberontak, gak mau ngalah gitu kan ya. Manusia lama itu kita matikan, ada proses duka di sana, ada proses berjuang di sana, tapi dikatakan mereka lah yang berbahagia. Oh how happy.
How happy you are kalau kita ini sedang berjalan dalam proses matinya manusia lama kita itu dan kita berduka. Dalam kondisi berduka, berjuang untuk melepaskan manusia lama itu. Dying to self. Yang ketiga adalah the meek. Mereka yang lemah lembut. Saudaraku jangan salah, seringkali ini dimaknai dengan ekstrim yang berbeda begitu ya. Kita pikir oh berarti menjadi lemah, bukan, meek itu bukan lemah. Lemah lembut itu bukan lemah. Bukan lalu kita itu thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less. Diumpamakannya itu seperti domesticated wild animals. Ada binatang yang liar, kemudian dijinakkan. Yang dulunya kita wah gitu ya. Semua mesti saya. Yang penting kepentingan saya, yang penting maunya saya. Tapi ketika kita menjadi meek di hadapan Tuhan, dikatakan, oh how happy if you can be a meek person. Itu bukan artinya kita menjadi weak, tapi kita dengan rendah hati, mengedepankan kepentingan orang lain. Menganggap diri kita lebih di belakang. Dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat, melihat kepentingan yang lain lebih utama dari kepentingan kita. Dengan rendah hati, dengan murah hati, dengan legowo, mendahulukan kepentingan orang lain. Memikirkan kebahagiaan orang lain. Bukan artinya lalu kita menjadi diinjak-injak, bukan. Tapi kita mundur setapak dan mementingkan orang lain. Saudara, ini konsep yang aneh bukan? Dunia kita hari ini bagaimana? Kamu harus jadi nomor satu. Orang lain gak ada yang boleh lebih hebat dari kamu. Kamu harus jadi yang utama, harus jadi yang terbaik. Maka kita berlomba-lomba dan kita begitu capek akhirnya karena memang gak ada ujungnya. Kita pengen jadi yang paling pinter, kita pengen jadi yang paling cantik, kita pengen jadi yang paling ganteng, kita pengen jadi yang paling kaya, yang paling berpengaruh. Tapi akhirnya kita begitu lelah. Firman Tuhan mengatakan, oh how happy if you can be a meek person. Bukan orang yang win, bukan orang yang strong, tapi orang yang meek, yang lemah lembut. Di dalam kelemah lembutan itu terdapat kekuatan yang luar biasa. Tapi bukan kekuatan yang dari dalam diri kita sendiri, tapi kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Saudaraku, lalu dikatakan mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku, dikatakan firman itu, hukum itu seperti mirror, seperti cermin yang bisa mengekspos diri kita. Saudara sering nggak kalau kita pergi itu kita lupa bercermin. Terus nanti di foto baru kita lihat loh, ya ampun gitu ya. Lah, kok ada begini begitu gitu kan? Karena kita tidak bercermin. Saudara, ketika kita bercermin, disitulah itu mengekspos keberadaan diri kita sebagaimana diri kita. Oh, saya itu seperti itu, gitu kan ya. Dikatakan law, hukum Tuhan itu seperti itu. Maka berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang setiap hari itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, kita berkaca kembali dari firman. Kita berkaca kembali apa yang firman Tuhan katakan. Waktu kita mau mengambil keputusan, waktu kita memikirkan sesuatu, mau menjustifikasi sesuatu, kita membenturkannya dengan mirror kita. Itulah yang dikatakan lalu mengekspos diri kita. Dan itu sesuatu yang hanya bisa didapatkan sebagai gift. Bukan sesuatu yang bisa kita kejar atau kita usahakan. Saudaraku, kebenaran ini apakah selama ini menjadi sesuatu yang mewarnai kita, yang kita kejar? Hunger and thirst itu kan tiap hari, setiap saat kan? Saudara minum makan tiap hari kan ya, kecuali mungkin lagi puasa gitu ya, menjelang Paskah. Tapi hunger and thirst itu menggambarkan sebuah kondisi yang sehari-hari, yang setiap saat kita butuhkan. Saudaraku, apakah setiap hari saya dan saudara itu hunger and thirst for righteousness? Dan righteousness itu sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada kita sebagai gift. Maka itu adalah anugerah Tuhan, firman Tuhan. Saudaraku, pada waktu kita memikirkan keseharian hidup kita, adakah kita membenturkannya dengan firman Tuhan? Kita berusaha mencermin dengan firman Tuhan. Hal yang simple,
Kemarinan ini saya lagi sibuk beli tiket ya, cari tiket, hunting tiket. Udah mulai memberanikan diri untuk pergi lagi setelah mungkin 4 tahun kali nggak pergi jauh ya. Di situ saya merasa perlu berdoa juga gitu ya. Tuhan, airlines yang mana? Jam yang mana? Mungkin kita merasa lucu gitu ya, ngapain ya beli tiket, kenapa pakai berdoa gitu, beli tiket aja, lu mau kemana, mau jam berapa, tanggal berapa. Tapi sungguh loh, dalam minggu ini saya merasa hanya dari proses mencari tiket dan membeli tiket saja saya merasakan kebenaran Tuhan itu dinyatakan, penyertaan Tuhan itu dinyatakan, dan dengan hati yang akhirnya damai sekali, saya bisa mendapatkan tiket yang kita gumulkan. Saya merasa kita nih ya bersama Tuhan gitu ya. Dan di situ rasanya pun berbeda. Waktu kita lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan di-apply dalam hidup kita. Dalam hal yang kecil-kecil, yang simple-simple, yang hari-hari. Itu kita bisa merasakan sukacita, kedamaian yang kita tidak akan bisa dapatkan dari tempat lain. Saudara, kalau kita bicara tiket hari-hari ini lagi ada expo kan, saya nggak ikutan expo. Saya nggak ikutan expo, tapi saya happy banget itu akhirnya ketika proceed pembelian tiket itu. Karena saya merasa ini step per stepnya Tuhan yang pimpin. Step per stepnya Tuhan yang pilihin buat saya. Panjang tuh ceritanya ya. Tapi intinya, in the end saya merasa, oh how happy itu, bisa mencicipi how happy itu dari sisi yang ini. Righteousness that can only be given to us as a gift. Kemudian yang kelima adalah the merciful. Justice is getting what you deserve, mercy is not getting what you deserve. Saudara, dulu waktu saya kecil yang populer itu film silat. Kemudian sinetron gitu ya. Yang populer temanya apa? Bales. Ada orang jahat sama kita, saya bisa lebih jahat sama kamu gitu kan ya. Tapi dikatakan, oh how happy you are if you can be a merciful person. Mercy itu apa? Kalau kita mengenalnya justice, getting what you deserve. Dan setiap hari ini yang lebih familiar. Kita nggak belajar, kita dapat jelek, justice. Kita melanggar, kita dihukum, justice. Ya. Kita terlambat, kita nggak boleh masuk, justice. Misalnya kayak gitu kan. Kita lebih familiar memang dengan konsep justice dalam hari-hari kita. Maka kadang mungkin sulit untuk memahami, oh how happy you are if you can be a merciful person. Mercy itu yang bagaimana? Justice itu dapat yang kamu memang patut untuk dapatkan, sesuai yang kamu lakukan. Tapi mercy itu tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Kita berdosa, kita kotor, seharusnya justice adalah kita tidak menerima keselamatan. Maka tadi dalam doa pembuka saya katakan, jadi bukti kebesaranmu, bukan hanya kebesaran, tapi itu bukti kemurahan. Kau di dalamku, gimana? Ku di dalammu gitu ya. Jadi bukti kebesaranmu, bukan hanya kebesaran, ini kemurahan. Kalau keadilan Tuhan, itu gak ada Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Siapa kita, siapa Allah. Saudara, betapa tidak layaknya. Tapi bukti kemurahan Tuhan adalah kita hari ini bisa ada di sini. Bisa memuji Tuhan dengan mulut kita yang kotor. Yang seringkali ngomong yang gak benar. Ngomong yang menyakiti hati orang. Ngomong yang membuat kesalahpahaman. Kita melangkah ke sini dengan kaki yang sama dengan kaki yang kita bawa melangkah ke tempat-tempat yang Tuhan gak mau. Kita mendengar firman yang kudus, yang benar. Dengan telinga yang sama juga kita mendengar hal-hal yang pengen kita dengar, yang Tuhan benci. Saudaraku, bukankah itu kemurahan Tuhan yang dilimpahkan setiap hari? Dan Tuhan pengen kita mencicipi kebahagiaan itu. Seperti aku murah hati terhadap kamu, hendaklah kamu murah hati kepada orang-orang lain. Saudaraku, memberikan kemurahan hati kepada orang yang mungkin melukai kita, kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang tidak layak diampuni, tidak layak dimaafkan. Tapi disitulah firman Tuhan mengatakan, how happy you are. Betapa kamu akan mencicipi kebahagiaan yang sempurna itu, yang sejati itu, yang dari Tuhan itu.
Kemudian yang keenam adalah the pure in heart, mereka yang suci hatinya. Saudaraku, orang Farisi pada hari itu dikatakan cenderung concern, cenderung memperhatikan apa yang nampak di luar. Maka dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih, yang luarnya kelihatan bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang, kenajisan, kotor. Tapi dikatakan God is always concerned about the inward appearance, tentang apa yang ada dalam hati kita, yaitu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku, dikatakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang suci hatinya. Suci hatinya ini sesuatu yang kompleks, yang bahkan orang tua kita tidak tahu, orang terdekat kita tidak tahu, tapi kita tahu dan Tuhan tahu. Apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi pendorong kita untuk melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau meraih sesuatu. Dan Tuhan mengatakan kalau hatimu itu suci, hatimu itu bersih, apa yang kamu inginkan semata-mata semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Disitulah, oh how happy you are, berbahagialah engkau. That is your inner happiness. Kemudian yang ketujuh, the peacemakers, pembawa damai. Saudaraku, banyak komentator Alkitab mengatakan untuk menekankan bagian ini dengan menambahkan never compromises truth for the sake of making peace. Kadang kita dengan naifnya begitu ya, pembawa damai. Lalu kemudian kita mengkompromikan kebenaran untuk membawa damai. Ya udah deh, biar tenang. Ya udah deh, biar cepat beres urusannya. Ya udah, biar tidak berbelit-belit. Maka kita begini saja. Sedangkan firman Tuhan itu harus dipahami dengan utuh dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ada satu ayat di dalam Alkitab yang kemudian kita comot, lalu kita aplikasikan tanpa kita menyelaraskannya dengan bagian ayat yang lain. Dikatakan kamu membawa damai, tapi juga tidak mengkompromikan kebenaran. Dan ini namanya PR tambahan. Biasa itu repot. Mau jadi pembawa damai itu paling gampang ya kompromi terhadap kebenaran. Tapi kalau disuruh membawa damai plus tidak boleh melanggar kebenaran, itu extra miles. Tapi itulah yang Tuhan ingin untuk kita belajar untuk lakukan. Kamu menjadi pembawa damai, tapi bukan sembarang pembawa damai. Pembawa damai yang tidak mengkompromikan kebenaran. Dalam tutur katamu, dalam penjelasanmu, dalam argumenmu, dalam diplomasimu, tidak boleh mengkompromikan kebenaran. Extra miles banget. Yang harusnya bisa diselesaikan dalam satu langkah, selesai, ini mungkin jadi beribu-ribu langkah. Tapi Tuhan mengatakan ketika engkau melakukannya, menjadi pembawa damai yang tidak mengkompromikan kebenaran, disitulah engkau menemukan inner happiness. Oh how happy you are. Dan yang terakhir dikatakan, those who are persecuted for righteousness sake. Mereka yang dianiaya oleh sebab-sebab kebenaran. Saudara, mungkin hari ini kita merasa hal ini jauh dari kita. Kita bukan ada di negara yang melarang gereja, bukan di negara yang melarang ibadah, bukan yang kalau saudara bawa Alkitab saudara diancam dibakar hidup-hidup. Tapi dikatakan engkau harus siap dalam seperti apapun bentuknya. Engkau dilecehkan, engkau dijauhi, engkau diasingkan, engkau dihina karena engkau mengikut Kristus, teman-temanmu gak mau bergaul sama kamu diketawain karena konsep bahagiamu itu begitu berbeda, orang bahagia tuh begini, kamu beda sendiri. Itu juga namanya dianiaya karena sebab kebenaran juga bagian dari itu, bukan selalu secara fisik. Tapi dikatakan how happy you are kalau kamu itu diberikan kesempatan untuk dianiaya oleh sebab kebenaran. Dalam penganiayaan ditemukan kebahagiaan. Saudara mungkin sering dengar ya, ketika mungkin yang dalam kondisi-kondisi ekstrim misionaris gitu, pergi ke tempat-tempat yang sulit, lalu mereka mengalami hal-hal yang sulit oleh sebab kebenaran, tapi mereka mengatakan, kami sangat bersuka cita, kami sangat merasa puas hati, kami merasa sangat damai. Betapa kontrasnya, bukan? Saudara, berapa tahun yang lalu saya dan suami diberikan kesempatan untuk mencicipi pelayanan misi gitu ya selama 2 tahun di pedalaman di Kalimantan. Dan disitulah kami juga merasakan betapa sukacitanya. Dalam kondisi yang mungkin tidak ideal,
dalam kondisi yang mungkin sangat jauh dari idealisme pelayanan, gedung ber-AC, gedung yang bersih, kursi-kursi yang bagus dan terawat, akses jalannya mudah sekali. Saya tadi parkir di depan gedung, wow, mau khotbah tinggal jalan kaki, naik lift pula ya tadi, karena pas ada barengannya saya pikir mau belok kanan, mau naik tangga, pas ada yang naik lift, ya udah deh saya belok kiri, takut nyasar juga kan, jadi saya belok kiri gitu. Wow. Tapi toh dalam keadaan apapun ketika Tuhan mengizinkan kita menikmati persekutuan dengan Allah dalam penderitaannya. Disitulah kita menemukan, oh how happy. Saudaraku, tadi dalam bagian firman yang kita baca, ucapan berbahagia ini disambung dengan satu bagian dari ayat 13 sampai ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa saudara dan saya adalah garam. Garam itu dimanapun dia berada, dia akan menampakkan cita rasanya, akan menunjukkan rasanya. Dikatakan kalau garam gak asin buat apa? Gitu kan? Tadi dikatakan kita itu berbahagia kalau begini. It sounds different, ya, beda sekali. Tapi untuk itulah memang kita dipanggil. Bukan untuk menjadi orang yang populer karena sama dengan apa yang diinginkan dunia ini. Bukan untuk menjadi orang yang disukai banyak orang karena kita luar biasa menurut kacamata dunia ini. Bukan. Kita memang dipanggil untuk menjadi garam yang punya taste yang berbeda. Yang punya taste yang memang bisa mewarnai, yang bisa seasoning sup yang tawar. Dikatakan kita itu light. Light itu ya memang mesti berbeda di tengah kegelapan. Dan itulah yang ditonjolkan oleh Yesus. 8 ucapan bahagia ini tidak populer. Cari quotation di Instagram yang di luar Bible gitu ya, akan sangat berbeda. Happiness menurut dunia ini. Tapi disitulah Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang. Menjadi berbeda dari dunia ini. Tapi kemudian dikembalikan ke dalam dunia untuk mewarnai, untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh belajar sedikit lebih dalam mengenai apa yang Yesus katakan dalam ucapan bahagia di khotbah di bukit. Tuhan, kami menyadari betapa sulitnya untuk kami boleh melakukan 8 ucapan bahagia ini dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu cukup bagi kami. Ketika Engkau memberikan kami firman, menitipkan firman dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami percaya saat itu juga Engkau sudah memperlengkapi kami dengan kemampuan, dengan apapun yang kami butuhkan, untuk kami boleh berjuang melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam konteks kehidupan kami masing-masing, dalam relasi kami masing-masing, dalam perjuangan studi kami masing-masing, cita-cita kami boleh terus mengingat firman-Mu. Sampai kami tua nanti, sampai kami mati, kami boleh terus menyimpan firman-Mu sebagai satu kebenaran yang tidak tergantikan oleh nilai apapun yang dunia ini tawarkan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.